Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Wulandari, NIM 19233051. Pada mata kuliah pemeriksaan pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai pemeriksaan pajak. Materi yang pertama yaitu latar belakang pentingnya pemeriksaan pajak. Pentingnya pemeriksaan pajak merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan pemeriksa pajak karena pemeriksaan pajak ini berguna untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, di mana pada saat pemeriksaan pajak berlangsung, wajib pajak diuji apakah pajak yang dilaporkan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam perusahaannya, sehingga wajib pajak dan pemerintah tidak merasa dirugikan. Kemudian materi yang kedua yaitu definisi yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan perpajakan. Materi yang ketiga yaitu tujuan pemeriksaan pajak. Yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak, perorangan maupun badan dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan kriteria antara lain sebagai berikut. Pasal 70 PMK nomor 184/PMK /03/2015 pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Kemudian yang keempat, jenis pemeriksaan pajak terbagi kepada dua, ada pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan adalah dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat bekerjanya wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaannya. Wajib pajak diwajibkan untuk memperlihatkan buku atau dokumen usaha yang menjadikan pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan kegiatan usaha wajib pajak. Kemudian memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik. Kemudian memberikan kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan. Kemudian memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan pajak. Sedangkan yang kedua, pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pelayanan pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, wajib pajak diwajibkan untuk yang pertama memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara jabatan elektronik. Yang ketiga, memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Yang keenam, memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Materi yang kelima yaitu kriteria pemeriksaan pajak dan ruang lingkup pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan pajak rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, antara lain menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi. Yang kedua, menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan. Yang ketiga, menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar kompensasi. Yang keempat, sudah mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, menyampaikan SPT rugi. Yang ketujuh, melaksanakan penggabungan peleburan, pemekaran, likuidasi atau akan meninggalkan Indonesia selamanya.
Yang kedelapan, melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan dan penilaian aktiva tetap. Sedangkan pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan pajak khusus, dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa ketentuan seperti berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil wajib pajak atau data internal lainnya serta data eksternal secara manual ataupun komputerisasi. Yang kedua, ruang lingkup dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak. Pemeriksaan menggunakan pemeriksaan lapangan. Materi selanjutnya yaitu jangka waktu pemeriksaan pajak. Jangka waktu pemeriksaan pajak terbagi pada dua, antara lain jangka waktu pengujian. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan pada wajib pajak, serta dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Yang kedua, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporannya. Paling lama 2 bulan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan laporan hasil pemeriksaan LHP. Materi selanjutnya, standar pemeriksaan pajak. Standar pemeriksaan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Bab 3 Pasal 6. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan pajak. Sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar pemeriksaan meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.